Selamat datang di podcast Bincang Kimia. Perkenalkan, saya Nadira bersama rekan saya yaitu Jasmita yang akan memandu podcast episode pertama ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang bakal nemenin kami berdua untuk sharing-sharing tentang tema yang akan kita kupas dengan tuntas khusus untuk pendengar podcast Bincang Kimia. Yuk, kita sambut Kak Molini. Halo Kak Molini, apa kabar? Halo Nadira, Alhamdulillah baik, super luar biasa. Nadira sehat semuanya. Buat teman-teman pendengar podcast ini yang belum tahu Kak Melly ini siapa, boleh dong Kak kita kenalan alumni kimia dari angkatan berapa? Kan karena kata orang itu kan kalau nggak kenal kita maka nggak saya. Jadi kalau mau disayang minimal kenal dulu Kak ya, betul nggak Kak? Iya betul, Iya. kalau nggak kenal nggak sayang dan kalau nggak kenal juga maka kenalan lah. Oke, makasih ya Nadira, sapaan hangatnya. Kenalin teman-teman pendengar podcast Himki FMIPA Untan ya, sapaannya ya. Saya Maulini, udah tua angkatan kimia 2013 ya. 2013. Jadi kuliahnya lumayan lama, hampir 5 tahun baru kelar 2018. Sekarang aktivitasnya jadi ibu-ibu rumah tangga. Udah tua sekali, udah punya baby ya, udah punya keluarga kecil dan alhamdulillah sampai hari ini masih sering diikutkan sama teman-teman Himki di berbagai kegiatan, baik itu kegiatan silika maupun sharing-sharing seperti ini. Senang sekali sebetulnya teman-teman. Jadi ngerasa uh, wah aku ternyata masih dibutuhkan ya di teman-teman Himki gitu. Tapi sayang sekali kita jadi nggak bisa bertatap muka langsung karena sebenarnya pengen sekali bisa bertatap muka langsung, cuma karena masih full menyusui ya, karena kita juga nggak pakai botol susu, jadi kita nggak bisa pergi jauh-jauh lebih dari 3 jam dari baby. Kalau mau pergi ya kita bawa baby gitu kan, nggak ada waktu waktu luang lagi karena kakak insya Allah bakal pindah ke Palangkaraya akhir bulan ini gitu. Jadi nggak apa-apa kita manfaatkan Google Meet aja ya, karena kan sekarang udah serba digital, kita bikin mudah aja semuanya, nggak usah kita bikin sulit gitu. Senang sekali bisa berkenalan dengan Kakak. Apalagi kita udah lama tidak ketemu. Saya terakhir kali ketemu sama kamu itu waktu tahun 2019 itu mana kamu ini sebagai pembicara di kegiatan Himki yaitu kegiatan Selika. Mhm. Tema yang bakal kita angkat kali ini di episode yang pertama itu mengenai organisasi. Nah, sebelum Mm-mm. kita share-share ini, Kak, boleh nggak sih kita tahu Kakak pernah tergabung dalam organisasi atau komunitas atau volunteer seperti apa, Kak? Oke, jadi sedikit cerita dulu ya tentang organisasi itu kenapa penting ya, kenapa organisasi organisasi itu menjadi sangat penting di dunia pendidikan ya. Mulai dari kita entah SMP, SMA sampai kita kuliah, bahkan di dunia kerja pun organisasi itu penting buat tumbuh kembang kita. Kalau boleh cerita, saya pribadi dari SMA itu sangat, bukan sangat lagi ya, tidak pernah ikut organisasi sama sekali. Kan SMA itu ada OSIS, ada ROHIS, ada pramuka segala macam gitu, nggak pernah ikut sama sekali. Nggak tahu kenapa dulu kalau di SMA itu anak-anak yang ikut organisasi kok anak-anak yang terlihat sangat keren ya. Jadi apalagi anak OSIS segala macam tuh bawaannya tuh kayak keren semuanya. Jadi kayak agak minder gitu mau gabung. Nah, setelah masuk dunia perkuliahan, mulai merasa kalau wah aku dulu SMA ini nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Kenapa sekarang nggak dicoba gitu? Pas kuliah itu kenapa sekarang nggak dicoba? Kayaknya bakal seru karena punya banyak teman gitu pada awalnya. Jadi motivasinya sebenarnya pengen banyak teman. Nah, organisasi pertama yang saya ikutin itu tentunya HIMKI ya, organisasi terdekat di lingkungan saya pribadi. HIMKI itu mulai eh, sering dan aktif banget ikut semua kegiatan yang HIMKI ngadain, mulai dari mahasiswa baru segala macam tuh rajin banget ikut pengkaderan, itu nggak pernah absen sama sekali kan. Sampai akhirnya lolos pengkaderan, terus kita ditawarin siapa yang mau gabung di HIMKI gitu kan, baru masuk jadi staf PI. Jadi pertama kali saya jadi staf penalaran dan keilmuan. Nah, dari situ senang ternyata organisasi itu seru ya gitu. Walaupun setelah kuliah kita mesti banyak rapat atau menongkrong di sekre atau diskusi ini itu segala macam sampai pulang pulang baru bisa malam gitu kan. Tapi itu seru banget.
seru banget dan akhirnya berdedikasi full di Himki dan naik jadi ketua bidang PI ya, Kabit PI. Selanjutnya tambah seru lagi ketika kita belajar memimpin itu tambah seru banget. Walau pertama kita jadi staff doang, terus kemudian kita jadi kabit di mana kita punya rekan kerja di bidang itu dan kita bisa meleader mereka, kita bisa mengkondisikan mereka, berkembang bersama dan kita bisa apa ya belajar memimpin diri kita sendiri dan memimpin orang lain tuh seru gitu ternyata. Habis itu jadi BP lagi di Himki, udah ya Himki selesai di BP ya, selesai. Setelah itu di luar Himki belajar masuk di MSI. Kalau teman-teman tahu MSI, MS itu sebenarnya udah lama banget tenggelam ya, udah lama banget tenggelam di tahun berapa ya. Pokoknya pas kakak masuk kuliah itu MSI udah nggak ada. Jadi baru kita mulai lagi, kita bangkitkan lagi itu di tahun kalau nggak salah 2016 atau 17 gitu. Jadi kakak bersama teman-teman auditia, Bang Audit kalau kenal, habis itu teman-teman matematika, teman-teman biologi bergabung semuanya kita coba membangkitkan MSI lagi dan sampai sekarang udah sangat berjaya ya MSI ya kalau dilihat-lihat ya. Udah banyak sekali prestasinya. Terus itu di lingkungan kampus. Jadi di lingkungan kampus itu cuman ikut Himki sama MSI. Setelah itu di 2017 itu selesai di organisasi kampus. Habis itu pengen belajar berorganisasi di luar kampus. Jadi pengen mengepakkan sayap ya ibaratnya ya. Jadi teman kita tuh nggak cuman melulu ada di lingkungan kampus doang gitu. Gimana sih caranya punya teman-teman di luar kampus, MIPA dan Untan gitu. Nah, itu satu-satunya cara adalah belajar bergabung bersama komunitas gitu. Jadi komunitas pertama yang saya ikutin adalah Aksi Sedekah Pendidikan Pontianak. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi saya mulai aktif di Aksi Sedekah Pendidikan itu 2016 sampai 2020, lama sekali, cukup lama. 4 tahunan gitu. Jadi dimulai dari staf biasa, kemudian kepala bidang dan segala macam. Dan karena kemarin pandemi ya, karena kita di bidang pendidikan komunitasnya, jadi kita sempat berhenti juga sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang karena udah pada ini matang usianya, udah pada menikah teman-teman, udah pada punya baby. Dan ya tidak bisa dipungkiri kalau kita punya prioritas yang lebih penting gitu dibandingkan komunitas gitu. Karena udah bukan fasenya lagi gitu, umurnya udah berbeda gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya nggak banyak ya. Terus saya pernah ikut komunitas pecinta kucing. Kalau teman-teman tahu Poskar, Pontianak Stray Cat Care itu adalah komunitas pecinta kucing liar. Jadi kita punya aktivitas memberi makan kucing-kucing di jalanan, membantu kucing-kucing yang sakit, dibawa ke dokter dan segala macam. Itu aktivitas sosialnya. Nggak banyak sih sebetulnya teman-teman organisasi yang saya ikutin. Cuman seketika saya masuk suatu organisasi itu durasinya panjang. Jadi kayak di HIMKI itu dari 2014 ya sampai 2017-an ya. Karena staf setahun, kabit setahun, BP setahun. Terus di MSI aja yang cuma sebentar 1 tahun, di ASP bahkan hampir 4 tahun gitu. Jadi saya senang senang berkecimpung di circle yang sama yang cukup lama gitu. Jadi ketika kita bergabung di sebuah organisasi dengan waktu yang cukup lama tuh body kita dengan teman-teman tuh terasa lebih kuat gitu. Keluarganya terasa lebih dekat. Gitu. Nah, saya mau nanya nih Kak, Mm-mm. karena Kak Maulini kan sudah banyak banget nih ikut beberapa organisasi, komunitas ataupun volunteer. Gimana caranya Kakak manajemen waktunya antara organisasi, akademis ataupun pekerjaan? Apalagi kita tahu kan tergabung dalam suatu organisasi punya tanggung jawab yang sangat besar, Kak. Mm-mm, mm-mm. Oke, manajemen waktu ya berarti ya. Eh, sebetulnya hal pertama yang harus kita lakukan adalah enjoy ya, enjoy dan menikmati itu gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah nggak enjoy sama pilihan kita, ngapain dilanjutin gitu kan sebetulnya. Karena kalau misalnya kita udah senang sama organisasi atau em, apa ya pilihan yang kita buat, itu tuh semuanya akan mengalir aja apa adanya secara begitu saja gitu. Jadi kita otomatis bakal punya prioritas sendiri gitu. Misalnya dulu kalau saya boleh cerita lagi dulu
Ketika saya kuliah itu saya tinggal di tempat ini sepupu saya kan, sepupu saya udah berkeluarga, saya tinggal di sana. Terus kalau kita tinggal di rumah orang tentu dong kita tidak mungkin bisa bermalas-malasan ya. Jadi ibaratnya kita harus bantu-bantu di rumah, terus apa ya, bantu-bantu di rumah, bantu anaknya ngantar sekolah, terus tetap kuliah, organisasi, sama belajar juga tentunya gitu. Jadi disclaimer dulu di awal ini tidak ada maksud untuk mengatakan bahwa saya hebat dan saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Cuman ini adalah cerita ya yang mungkin bisa dijadikan sedikit motivasi barangkali buat teman-teman. Jadi dulu saya ceritain lagi tinggal di rumah sepupu itu hampir 4 tahunan ya, 3 tahun lebih. Terus harus ngerjain kerjaan rumah yang lumayan gitu kan, nganterin sekolah, terus organisasi himki lumayan padat ya. Kan himki bukan cuma himki doang ya, ada silika, terus ada LBSK ya, itu ada tiga apa ya, tiga kesibukan yang kita semuanya bergabung ke dalamnya. Kalau misalnya kita anak himki kan kita juga bisa jadi panitia silika sama panitia LBSK ya kan, itu cukup menguras waktu ya, sangat menguras waktu malah. Apalagi dulu LBSK kita turun ke lapangan langsung kan, nggak yang online kayak beberapa tahun terakhir ini. Jadi kita ada selekda apa segala macem, rapatnya banyak gitu kan. Tapi balik lagi karena saya menyenangi itu dan saya senang sama circle di Himki, jadi semuanya terasa sangat menyenangkan gitu. Jadi nggak ngerasa ini membebani gitu. Itu yang pertama harus kita terapkan. Lalu kalau mau ngomongin manajemen waktu itu kita harus punya skala prioritas ya. Pertama, kita harus listkan prioritas mana yang menurut kita penting dan mendesak. Jadi kalau misalnya di perkuliahan besok ada ujian apa, misalnya UTS ya. UTS kan berarti masuk skala penting dan mendesak ya. Jadi itu harus kita utamakan. Terus ada apa lagi? Misalnya ada kegiatan silika gitu kan 2 minggu lagi misalnya, dan sebelum kegiatan silika ada rapat beberapa kali gitu, itu penting tapi kan belum terlalu mendesak ya, jadi waktunya masih 2 minggu lagi gitu, jadi masukin dia ke skala penting aja tapi belum mendesak gitu. Ada juga misalnya apa ya, kita punya PR Prokja Infokom misalnya, yang diminta sama ketua Himki gitu, PR Prokja Infokom, cobalah dipikirin Prokja apa yang baru gitu kan misalnya, yang beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu kan penting juga, cuman masih skalanya masih jauh ya, dan tidak terlalu mendesak gitu. Kita bisa taruh paling bawah gitu. Jadi kita mengaturnya berdasarkan penting, mendesak, tidak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi penting dan mendesak kayak ujian misalnya 2 hari lagi ujian, itu kan penting dan mendesak kita taruh paling atas. Berarti kita harus belajar dulu gitu. Kalau misalnya ada apa lagi, penting yang tidak mendesak tuh kayak rapat gitu kan, tapi penting rapat tapi tidak terlalu mendesak. Atau ada janji ke mall sama teman lama misalnya, udah janjian hiburan penting juga ya, tapi itu kan tidak terlalu penting dan tidak mendesak gitu. Jadi itu boleh dikesampingkan dulu gitu. Jadi mengatur skala prioritas berdasarkan kepentingan dan keterdesakan itu bisa dijadikan salah satu tips and trick. Tapi terkadang pada kenyataan lapangannya kita lebih senang yang fleksibel aja, kayak mengalir aja gitu. Jadi intinya tuh jalani secara enjoy dan buat skala prioritas gitu ya Kak. Betul. Buat skala prioritas saja lebih real lah, lebih konkret solusinya. Dari sekian banyak Kakak mengikuti banyak organisasi atau komunitas tuh ada nggak yang berubah dari diri Kakak sendiri ataupun secara eksternal pandangan orang-orang pada Kakak? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Yang pertama, yang berubah dari diri saya pribadi ketika saya mengikuti organisasi itu adalah public speaking. Ini sangat nyata perubahannya. Um, Dulu kan, tadi kan saya cerita di awal kalau SMA itu nggak pernah ikut organisasi sama sekali ya. Jadi baru belajar, benar-benar belajar dari nol organisasi itu dari sejak kuliah. Himki membuat saya berkembang dengan pesat. Jadi waktu pertama kali jadi
staf Himki di tahun 2014 itu kan Prokja Himki banyak Prokja PI ya, PI khususnya ya. PI khususnya itu kan kayak sosialisasi PKM, sosialisasi debat, sosialisasi karya tulis, itu kan banyak ya. Apalagi melibatkan mahasiswa baru ya kan. Nah, Prokja Himki itu ketika PI yang ngadain itu saya selalu mengajukan diri untuk menjadi MC waktu itu. Jadi MC karena audiensnya mahasiswa baru jadi merasa tidak canggung dan tidak malu gitu kan. Jadi oh mumpung nih pesertanya mahasiswa baru aku harus belajar jadi MC di acara ini gitu, di sosialisasi ini gitu kan. Jadi selalu mengajukan diri nih kalau misalnya ada yang kan karena kan MC-nya juga dari anak-anak PI itu pasti atau enggak kalau enggak ada emang kita baru ngambil cara anak Himki di divisi lain gitu kan. Nah, mulai dari situ belajar jadi MC keterusan. Jadi karena uh, teman-teman tuh senang melihat saya mengajukan diri untuk jadi MC, jadi besoknya disuruh-suruh terus. Ya, mau aja, mau aja, mau aja gitu kan ya udah. Nah, dari situ belajar sering belajar di MC kan jadinya kan barulah kemudian jadi MC Yudisium, jadi MC on MIPA di Audit Untan. Nah, baru semakin kita berlatih, kita semakin pandai ya ibaratnya dan kita akan semakin terlihat oleh orang-orang sekitar kita dan kita akan semakin diberikan kesempatan lebih besar gitu. Nah, dan saya merasa public speaking saya terlatih itu dari organisasi. Itu pasti, nggak salah lagi. Gitu. Yang kedua, saya belajar cara memimpin dan di tahun 2015 itu kan saya jadi Kabit PI ya, Kabit PI dan di Kabit itu kita punya 7 rekan kerja. Saya punya 7 rekan kerja yang dengan berbagai macam watak masing-masing ya dan dengan tingkahnya masing-masing dan kita harus belajar bagaimana cara menghandle mereka, memberikan mereka job desk sesuai porsinya dan sama rata, terus cara memimpin rapat divisi gitu kan dan semuanya banyak belajar dari situ, belajar kepemimpinan. Itu awalnya sulit ya karena macam-macam alasan, macam-macam karakter kan, tapi seiring berjalannya waktu itu ternyata menyenangkan ya kita jadi pemimpin di satu divisi kecil gitu. Jadi kita kayak punya keluarga lain gitu, selain keluarga Himki gitu. Jadi di PI itu jadi terasa lebih dekat keluarganya lagi gitu. Lalu saya juga di ASP selama 3 tahun juga belajar jadi ketua bidang, terlatih lagi pemimpinannya, semakin terlatih terus ya. Jadi kami rasa leader ini tuh nggak hanya berarti manfaatnya ketika kita di organisasi saja. Jadi bahkan ketika saya masuk dunia kerja pun saya bisa mengaplikasikannya gitu. Bahkan ketika saya berumah tangga pun saya bisa menggunakan manfaat kelideran ini gitu. Jadi misalnya dalam organisasi kan tadi kita manfaatnya belajar memimpin ya. Jadi kita tahu bagi apa yang harus kita lakukan di dalam sesimpel apa ya, sesimpel inisiatif memimpin dalam rumah tangga itu banyak loh manfaatnya, banyak aplikasinya gitu. Nanti bisa dirasain sendirilah contoh-contohnya. Terus apa lagi ya? Kalau teamwork ya udah pasti ya, teamwork udah pasti banget. Nggak perlu dijelasin lagi kalau kita berorganisasi kita jadi tahu cara eh, menangani orang, terus tahu cara bekerja sama, terus tahu cara membaca situasi, tahu harus ngapain, tahu harus mengambil inisiatif gitu. Jadi tahu memecahkan masalah, banyak banyak banget yang dirasakan dan akan sangat berbeda ya seharusnya akan sangat berbeda kalau misalnya anak yang sering berorganisasi dengan yang belum pernah belajar berorganisasi itu akan sangat beda produknya gitu. Seharusnya begitu. Kalau memang ternyata setelah banyak organisasi yang dilaluinya dan dia pun tidak merasakan manfaatnya, berarti mungkin dia menyanyiakan kesempatan yang dia punya selama dia berorganisasi dan dia tidak memaksimalkan potensinya gitu. Seharusnya akan ada banyak perubahan gitu. Gitu aja sih paling Oke adik Kak, Jasmita ya. Eh,
saya pengen nanya Kak, kan tadi kata Kakak organisasi itu kan belajar dari staf, terus menjadi kabit untuk Mm-mm. memimpin stafnya kita. Nah, bagaimana cara Kakak untuk meyakinkan diri Kakak sendiri mengambil amanah yang seberat seberat apa ya? Bukan kan perspektif orang kan beda-beda Kak ya. Mm-mm. Menjadi kabit itu sangat berat sekali dan orang yang pingin jadi kabit tapi itu takut untuk memulainya gitu. Mhm. Oke, meyakinkan diri ya. Karena pertama, gini kali ya. Pertama saya masuk HIMKI itu dengan kesenangan hati. Jadi tidak ada yang memaksa ini itu, tidak ada motivasi yang lain. Misalnya kayak aku harus masuk HIMKI ini, aku harus punya pengalaman organisasi ini biar aku misalnya dekat sama dosen atau biar aku punya sertifikat pengalaman organisasi dan memudahkan aku masuk kerja bla 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 bukan. Jadi itu mungkin iya, tapi persennya sedikit sekali. Jadi persen yang paling banyak itu karena aku pengen belajar berorganisasi. Karena aku SMA belum pernah gimana ya rasanya berorganisasi, aku harus belajar gitu. Jadi pertama masuknya karena dengan kerelaan hati dan dengan kesenangan hati yang luar biasa gitu. Pertama itu. Jadi ketika menjalankan semua program di HIMKI itu penuh dedikasi gitu. Ini nggak klasik ya. Ini bukan dibuat-buat, tapi ini bener yang dirasakan. Jadi ketika menjalankan program HIMKI, terutama di bidang PI ya, karena saya di bidang PI, sangat antusias sih, sangat maksimal gitu. Jadi kalau misalnya kepala bidang memberikan saya job desk ini, itu saya berusaha sangat maksimal. Itu saya lakukan sampai akhir kepengurusan gitu. Jadi nggak ada istilah ogah-ogahan gitu. Setelah di akhir kepengurusan kan si kabit ini mulai melihat ya, mana yang rekan kerja yang berpotensi buat dijadiin dia pengganti pengganti kabit berikutnya gitu. Pengganti dia maksudnya sorry, biar jadi kabit berikutnya. Nah pada saat itu saya yang ditawarkan gitu. Jadi ditawarkan buat jadi kabit PI dan ketika ditawarkan ada dong pasti rasa tidak percaya diri. Masa iya sih aku yang dipilih dan aku bisa gitu. Emang aku bisa? Pasti ada. Nggak mungkin tiba-tiba, oh saya mau kak, saya sangat percaya diri untuk menjadi kabit PI gitu kan. Nggak mungkin. Pasti ada rasa yang minder gitu kan. Kayaknya saya gimana ya kak, saya takut gitu kan. Nanti saya nggak bisa menyelesaikannya kan. Betul, kabit itu tugasnya nggak gampang ya, apalagi prokjanya banyak gitu kan, harus diskusi ini itu, bahkan ada beberapa prokja yang harus minta diskusi sama dosen gitu kan. Tapi waktu itu kenapa bisa meyakinkan diri, pertama kabit saya juga orangnya cheerful, cheerful, penuh energi positif gitu ya, jadi dia sangat bisa meyakinkan saya kalau saya mampu gitu. Terus dari diri saya pun ada perasaan kalau misalnya aku udah jadi staff kemarin gitu, kalau misalnya kali ini nggak jadi kepala bidang, kalau jadi staff lagi berarti nggak nggak upgrade dong gitu ya perkembangannya gitu. Harusnya kalau kemarin jadi staff, sekarang harus mau dong jadi kabit biar soft skill-nya nambah gitu, biar terupgrade dari tahun sebelumnya gitu. Jadi perasaan itu mungkinnya yang pengen, yang cukup sangat meyakinkan bahwa saya mau dan saya bisa gitu. Saya mau berkembang lagi karena kalau kita jadi pemimpin kan kita pasti banyak dong penambahan-penambahan ilmu baru gitu. Yang harus entah mau nggak mau atau yang nggak sengaja kita harus pelajari gitu. Gitu sih. Jadi semangat untuk mengupgrade diri ke staff, ke tingkat berikutnya. Jadi nggak stagnan jadi staff doang di tahun yang berbeda. Tadi kan udah ngomongin tentang organisasi itu kan pasti punya banyak kepala dan pemikiran yang berbeda kan Kak. Apalagi dalam satu Mhm. organisasi itu pasti banyak banyak stafnya, terus dipimpin dengan beberapa kabin. Gimana caranya kita itu tetap menjaga egonya kita masing-masing gitu? Hmm, oke, itu sulit ya pertanyaannya ya, karena uh, kita semua diciptakan dengan bekal ego masing-masing ya. Kalau masalah menahan ego dan gimana caranya menahan ego itu memang
Pekerjaan yang tidak mudah. Cuman bagaimana caranya kita sebagai pemimpin itu membuat suasana divisi kita menjadi apa ya, kondusif gitu ya. Jadi memang harus ada yang mengalah ya. Kalau misalnya kebetulan waktu itu di circle kabit saya, soalnya di circle PI saya yang saya jadi kabitnya gitu. Anak-anak tuh pada nurut ya, karena sebetulnya teman-teman yang saya yakini ya, rekan kerja yang kita pimpin itu tidak akan jauh berbeda karakter atau sikapnya sesuai dengan karakter atau sikap kita gitu. Jadi mereka akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka ya. Jadi cobalah membangun pertama, kalau saya pribadi dan yang berdasarkan yang saya alami ya. Saya mencoba untuk apa ya? uh, memberikan suasana yang baik dan positif dan seceria mungkin. Jadi dulu saya itu dikenalnya di teman-teman himsi itu Mamau Smiley, Mamau yang suka tersenyum gitu. Ya heboh, memang anaknya kan suka heboh. Bahkan kalau kenal Pak Ari ya, Pak Ari itu yang ngajar organik, dia kalau ketemu kakak juga heboh gitu. Karena kakak memberikan aura yang sama mungkin ya. Jadi ketika dia ketemu kita juga dia memberikan aura yang sama seperti yang kita berikan gitu. Jadi ketika misalnya kita ada rapat atau diskusi, ya syukur alhamdulillahnya itu nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan gitu loh. Jadi nggak terlalu yang berdebat eh, pendapatnya yang terlalu jauh bedanya sehingga kita harus berpikir keras bagaimana nih caranya agar kita menyatukan pendapat kita dan biar kita se sepemikiran atau sebagainya gitu kan. Jadi saya tidak merasakan kesulitan yang berarti ya sejujurnya ya ketika menjadi pemimpin, baik itu di Himki ataupun di ASP, di komunitas luar kampus gitu. Paling yang dirasakan yang berat itu ketika ya teman-teman nggak berkabar gitu misalnya, atau nggak kerjanya yang mungkin belum dikerjain gitu. Paling kita kerjaan kita ya cuma rajin-rajin memfollow up aja gitu, sampai mana, kendalanya apa, atau misalnya ada kesulitan apa, misalnya coba diceritakan gitu kan. Ya dirangkul sih, rajin-rajin merangkul dan rajin-rajin mengajak mereka bercerita gitu, face to face, jadi nggak di dalam forum gitu, nggak di dalam forum besar PI gitu, jadi kita berdua aja misalnya gitu. Ya, barangkali ada hal-hal kendala yang mereka tidak bisa diceritakan pada orang banyak gitu kan. Saya tidak bisa terlalu bisa menjawab pertanyaan ini ya untuk melunakkan ego ya, karena itu apa ya, pertanyaan yang nggak bisa pasti gitu jawabannya. Masalah ego itu memang masing-masing punya ego yang besar dan saya pun pribadi belum bisa terlalu memenangkan ego orang atau melunakkan ego saya pribadi gitu. Jadi paling yang bisa dilakukan adalah sebagai pemimpin ya tentunya ya. Pertama banyak mendengarkan, banyak bertanya, banyak merangkul, terus memberikan energi yang positif ke lingkungan terdekat kita. Jadi orang juga akan menangkap dan memberikan sinyal yang sama atau action yang sama gitu. Jadi harapannya dengan kita memberikan dan memberikan dan memunculkan karakter positif kita, orang juga akan memberikan hal yang sama. Jadi nggak terlalu ada permasalahan yang berarti ya seharusnya. Gitu. Nah, tadi kan karena kita udah ngomongin perubahan yang kita dapat dari organisasi dan pengalaman yang udah Kak mau ceritakan, kita bagi lagi ini Kak, boleh nggak? Sebenarnya penting nggak sih Kak kayak personal branding dari diri kita sendiri itu dalam suatu organisasi atau komunitas? Personal branding di dalam komunitas atau organisasi ya. Personal branding itu sebetulnya nggak cuma penting di organisasi atau komunitas doang, tapi di semua hal itu penting ya personal branding ya. Karena ketika kita punya branding diri yang bagus tuh kita akan pertama disegani ya, tidak dianggap remeh, tidak disepelekan, dan kita akan lebih
dengarkan tentunya. Jadi penting sekali ya personal branding di diri kita di dalam organisasi. Coba deh misalnya contoh ketua Himki misalnya ya. Ketua Himki dia nggak punya branding diri yang bagus. Misalnya dia ya apa ya tidak bisa memimpin rapat dengan baik, misalnya ngomongnya nggak tegas atau nggak disiplin waktu atau uh, punya branding yang menurut kita kurang pas lah gitu sebagai seorang pemimpin sebuah organisasi. Tentu kita mikirnya akan kenapa sih kok jadi dia nggak yang jadi ketua Himki gitu, nggak cocok lah dia gini 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 gitu kan. Kita sebutkanlah semua segala macam kelemahannya. Berarti kan kita udah mengatakan bahwa dia nggak punya personal branding yang baik gitu. Jadi penting sekali personal branding itu terutama buat pemimpin ya, buat pemimpin kalau misalnya semuanya boleh mempunyai personal branding yang bagus, tapi kalau pemimpin punya personal branding yang bagus itu lebih baik lagi karena kita punya banyak sekali rekan kerja yang harus kita handle gitu ya. Jadi kita harus tangani bukan buat mencari muka agar kita terlihat lebih baik, bukan. Tapi memang itu penting untuk bagaimana kita akan diperlakukan oleh rekan kerja kita gitu. Itu penting sekali Nadira. Harus harus diciptakan personal branding yang bagus, yang baik ya sesimpel kita tepat waktu kalau ngadain rapat atau kita bisa berbicara tegas di depan forum atau kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang baik gitu kan itu kan kita udah punya branding yang bagus sebenarnya nggak usah yang gimana gimana besar brandingnya harus harus apa ya ya harus besar gitu nggak perlu juga kalau emang kita nggak mampu kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Nah, Jasmita ada mau nanya lagi nih Kak. Mm-mm. Karena tadi kan ngomongin personal branding kan Kak, pasti Mm-mm. ada tuh hubungannya dengan relasi untuk memudahkan kita ke depannya membangun relasi ke orang-orang. Pertanyaannya tuh gimana sih Kak caranya untuk membangun relasi ke orang-orang gitu? Gimana cara membangun relasi ke orang-orang? Membangun relasi itu kan banyak ya sebetulnya caranya ya. Berarti kan ibaratnya kita pengen punya banyak teman ya, pengen punya banyak teman, banyak relasi, banyak kenalan. Itu caranya ya bergabung dengan banyak komunitas berarti. Karena yang saya rasakan pribadi kalau saya cuma mentok berorganisasi di dalam kampus, di HIMKI ataupun MSI, ya teman-teman saya circle-nya cuma akan teman-teman HIMKI tok gitu. Di MSI ya majulah ke MSI semipa ya, semipa. Jadi saya punya teman dari matematika, dari biologi, dari Siskom. Saya punya beberapa teman dari prodi lain ya. Ini deh. Pentingnya teman-teman buat membuat apa ya? Impian atau apa sih? Membuat cita-cita atau list lah ya, list daftar bagaimana kita harus berkembang gitu. Misalnya sesimpel dari mencari sebuah relasi aja dulu. Nah, saya awalnya bergabung di HIMKI dulu kan. HIMKI itu kan teman-temannya cuma seputar kimia doang. Terus saya belajar lagi masuk ke MSI. Di MSI teman-teman saya udah dari prodi lain. Nggak cuma dari kimia doang, ada biologi, matematika, dan macam-macam. Senang akhirnya punya teman semipa ya, semipa, nggak sekimia lagi. Setelah itu saya belajar bergabung di komunitas luar kampus di ASP. Nah, itu bukan lagi sekimia, sebiologi, semipa, tapi sepontianak. Jadi ada anak Untan, anak IKIP, anak mana-mana, anak NU, segala macam. Dan dari berbagai daerah tentunya. Bukan cuma dari satu kota misalnya. Nah, dari ASP itu saya sangat banyak sekali menemukan relasi-relasi baru. Karena ASP itu kan komunitas ya, komunitas di luar kampus dan lintas kota ya. Kita banyak dari daerah macam-macam. Terus di ASP itu kita punya banyak program kerja yang mengaitkan kita harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain di Kota Pontianak. Itu banyak sekali. Collab-collab sama komunitas lain, collab-collab sama media,
Karena kita setiap ngadain kegiatan kita harus diliput media segala macam, collab sama donatur yang ngasih donasi segala macam. Jadi kita punya banyak sekali kenalan. Jadi belajarlah teman-teman untuk punya target ya. Punya target tadi bahasanya yang benar. Punya target untuk mengupgrade diri ke step yang lebih tinggi dari waktu ke waktu gitu. Jadi nggak usah stagnan di situ kalau bisa. Jadi nanti habis dari Himki teman-teman targetkan habis ini aku masuk komunitas apa ya, biar relasiku tambah banyak gitu. Jadi relasinya nggak cuma mentok. Saran saya untuk menambah relasi itu yang paling efektif adalah komunitas di luar atau volunteer. Nggak kalau oke kalau nggak mau ikut komunitas yang lebih terikat gitu kan, komunitas itu kan terikat ya. Volunteer aja, volunteer aja nggak masalah. Misalnya, oh iya saya lupa ada satu lagi organisasi yang saya ikutin adalah kelas inspirasi kalau teman-teman tahu. Buka aja Instagramnya di kelas inspirasi Pontianak tuh saya 2 tahun di situ. Jadi di kelas inspirasi itu kami apa ya punya banyak sorry bukan punya banyak kami punya kegiatan berkunjung ke setiap sekolah-sekolah SD di Kota Pontianak. Terus kami mengumpulkan berbagai macam profesi dokter segala macam banyak lah profesi-profesi yang ada di Indonesia gitu kan. Dan profesi ini benar-benar orang yang sudah bekerja secara profesional. Jadi yang daftar itu misalnya seorang dokter gitu. Jadi dokter yang emang nanti akan ke sekolah tersebut. Jadi kita punya banyak profesi yang kita kenalkan kepada anak-anak sekolah dasar. Misalnya profesi dokter. Jadi dokternya nanti masuk ke kelas adik-adik, memperkenalkan dan menceritakan bagaimana sih seorang dokter itu bekerja. Kalau ada YouTuber lagi nanti YouTuber yang pakai pakaian YouTuber atau dokter pakai pakaian dokter. Dan kemarin kita bahkan ada profesinya ada seorang ini chef. Jadi dia masak beneran gitu di sekolah gitu. Jadi harapannya kita tuh mengenalkan anak-anak berbagai macam profesi yang bisa mereka pilih ketika mereka besar nanti gitu. Nah, dari situ saya juga punya banyak sekali kenalan berbagai macam teman-teman se-Indonesia karena itu ajangnya se-Indonesia ya. Jadi profesi yang daftar itu inspirator kita menyebutnya ya. Inspirator yang mendaftar itu berbagai daerah, nggak cuma dari Kota Pontianak tapi se-Indonesia. Nah, komunitas adalah, dan saya katakan sekali lagi, komunitas luar kampus adalah cara yang sangat efektif untuk teman-teman membangun relasi dalam jumlah yang besar dan banyak gitu. Jadi kalau misalnya jadi volunteer itu kayak volunteer kelas inspirasi itu cuma 3 bulan aja volunteernya. Jadi dimulai dari perekrutan teman-teman lolos, misalnya persiapan acara sampai selesai acara tuh maksimal cuma 3 bulan. Selesai, teman-teman tidak punya organisasi yang terikat, teman-teman punya banyak teman dan sangat menyenangkan kegiatannya, sangat tidak membosankan gitu. Kita sangat-sangat menyenangkan lah karena kita bergabung dengan sosial kan, dengan anak-anak sekolah dasar, tidak melulu tentang kampus, tidak melulu tentang mahasiswa baru gitu. Jadi audiensnya lebih beragam. Itu komunitas luar bergabung. Bergabunglah dan mencoba membaurlah dengan orang-orang luar. Karena Jadi lebih banyak yang udah di-sharing nih Kak sama Kakak terkait organisasi, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari cerita Kakak. Kak mau pertanyaan terakhir nih Kak dari kita. Gimana caranya Kakak tetap menjaga eksistensi organisasi ataupun suatu komunitas agar tetap dikenal banyak orang, Kak? Pertama, untuk menjaga eksistensi komunitas dulu ya. Menjaga eksistensi komunitas itu gampang aja. Sebenarnya berbarengan ya, beriringan menjaga eksistensi komunitas dan menjaga eksistensi diri kita pribadi itu bisa berbarengan dilakukan. Cara paling efektif ya men-share di sosial media. Itu cara yang sangat efektif dan gampang sekali dilakukan. Misalnya organisasi kita ada kegiatan apa ya. Kalau Himki ini sebetulnya agak susah ya karena dia lingkupnya kecil ya. Tapi bisalah dilakukan. Lingkupnya kecil dan audiensnya cuma seputar anak kimia gitu kan. Nggak terlalu luas. Kalau komunitas luar itu cakupannya lebih besar gitu. Kalau yang saya lakukan dulu
kalau misalnya di Himki ya, di Himki saya sering ini men-share di sosial media ya. Saya senang bercerita, saya kan tipikal orang yang senang bercerita. Kalau teman-teman lihat eh, Instagram saya ya, yang bawah-bawah kalau yang setahun terakhir itu udah jarang bercerita. Yang bawah-bawah setiap satu foto yang saya upload, saya punya caption yang sangat panjang. Jadi saya senang menceritakan apa yang terjadi di foto-foto tersebut. Misalnya saya mengupload kegiatan yang saya lakukan di PI, misalnya sosialisasi PKM misalnya kan oleh siapa deh, oleh Pak Ari misalnya kan, dan mahasiswa yang lolos ke PIMNAS misalnya. Kebetulan saya yang memegang prokja itu misalnya. Nah, ketika prokja itu selesai gitu kan, kita kan pasti berteman tuh sama teman-teman Himki dan adik-adik gitu kan, pasti berteman. Walaupun nggak banyak ya ada beberapa gitu kan. Eh, Terus kita pasti punya punya foto setelah selesai acara dan saya akan memilih foto terbaik lalu saya akan upload di media sosial saya dengan menambahkan caption yang mengedukasi. Kenapa sosialisasi PKM ini penting dilakukan misalnya, atau saya akan menceritakan hal-hal yang berkesan di sosialisasi itu, misalnya motivasi yang disampaikan atau materi apa sih kalimat terakhirnya gitu, kenapa sih kita harus ikut PKM. Saya akan menjadikan itu sebagai tambahan caption dari foto yang saya unggah gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar unggah foto, tapi kita juga punya sesuatu yang bisa kita sharingkan yang mungkin bermanfaat gitu buat orang lain baca gitu. Itu kalau di sosmed pribadi ya. Tapi kalau di sosmed Himki tentu harus peran besar dari Infocom gitu. Podcast dan YouTube ini kan adalah salah satu bentuk usaha yang teman-teman lakukan ya untuk tetap mengeksistensikan organisasi kita gitu. Terus yang bisa dilakukan juga mungkin mengaktifkan mading Himki ya diaktifkan karena apa ya? Mading itu kan ada di kampus dan kalau misalnya kita bisa mulai mengaktifkan mading, lama-kelamaan orang bakal terbiasa kok buat ngikutin apa yang ada di mading itu gitu. Pasti lama-kelamaan juga orang akan apa ya terbiasa pada awalnya mungkin akan terabaikan saja ya. Tapi kita bisa bisa pikirkanlah cara bagaimana sih orang kalau lewat mading Himkin ini bisa tertarik melihat gitu. Atau dibikin high contrast kah madingnya agak dibikin berwarna biar kok ada yang beda nih, nggak cuma putih doang gitu kan. Terus yang tadi saya bilang mengunggah foto dan caption yang baik di sosmed pribadi itu sejalan dengan mengeksistensikan Himki, organisasi dan kita pribadi gitu. Jadi pertama Himki itu bisa eksis dengan cara kita apa ya mengunggah fotonya dan menjelaskan itu acara apa dan acaranya siapa kan dah lumayan memperkenalkan Himki ya. Lumayan banget. Oh, Himki ternyata himpunan di MIPA ya, himpunan kimia di MIPA ya gitu kan misalnya. Itu kan untuk orang luar yang pasti banyak yang follow kita kan jadi tahu oh ternyata himpunan mahasiswa kimia itu namanya Himki gitu. Kalau himpunan mahasiswa pendidikan kimia namanya Himdika gitu kan. Terus itu juga bisa sekaligus mengeksistensikan diri kita pribadi bahwa kita ternyata banyak kegiatan ya di kampus, ternyata kegiatan kita baik, bagus dan baik ya gitu, positif ya gitu. Wah ternyata Mama aktif ya ikut kegiatan kampus gitu. Ternyata dia nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu ya gitu misalnya ya. Aktif ya dia ya, keren ya gitu kan. Jadi kayak lumayan ya bisa membantu eksistensi diri kita pribadi sehingga personal branding kita pun jadi akan terbangun gitu. Apalagi kalau kita rutin melakukannya gitu. Besoknya misalnya ada kegiatan apa lagi misalnya, kegiatan PSDM atau apa gitu kan. Kita sharing lagi. Nggak usah tok upload foto tapi disertai caption yang mungkin mengedukasi dan memberi informasi yang bermanfaat lah buat si pembaca gitu. Terima kasih Kak atas sharing-sharing yang udah kita lakukan. Nah, sebelum mengakhiri perbincangan kita di podcast kali ini, boleh nggak sih Kak kasih pesan ke anak-anak muda zaman sekarang terkait pentingnya ikut organisasi yang bakal kita rasakan manfaatnya untuk kedepannya? Oke, pentingnya organisasi ya.
yang akan kita rasakan manfaatnya untuk ke depan. Pertama yang paling dirasakan itu teamwork ya, di organisasi itu yang paling sangat bermanfaat itu bagaimana kita mampu bekerja sama ya. Tidak bisa dipungkiri ya kalau kita selesai kuliah itu pengen cari kerja. Jadi kalau misalnya kita di dunia kerja itu apalagi yang kerjanya memang butuh teamwork ya, itu akan sangat berbeda seharusnya anak-anak yang terbiasa berorganisasi dengan yang tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita terbiasa berorganisasi kan kita terbiasa mendengarkan orang berpendapat atau kita berpendapat pribadi atau kita berinisiatif atau kita mampu menyelesaikan masalah gitu kan. Kalau dalam organisasi kan kita punya tanggung jawab prokja ya. Tanggung jawab prokja yang di dalam prokja itu nggak mungkin dong nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kita sembari menjalankan prokja itu kita pasti akan harus mampu ya menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tiap prokja yang kita lakukan gitu, dan kita jadi punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Itu akan sangat berguna sekali juga di dunia kerja ketika kita mendapat masalah. Jadi kita ternyata pemecahannya kayak gini. Kita udah akan sangat terbiasa. Terus kita juga punya inisiatif yang baik kalau misalnya kita terbiasa berorganisasi, karena di organisasi kan kita punya tanggung jawab juga. Jadi kita punya kita terlatih berinisiatif untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita punya proyek ini, kita harus menghubungi pemateri, kita harus menyiapkan ruangan dan segala macam gitu. Sangat terbiasa di dunia kerja itu juga sangat membantu sekali. Jadi manfaatkan sekarang masa-masa pendidikanmu, masa-masa usia muda ya, usia muda, apalagi masih belum punya tanggung jawab besar yang lain selain belajar di kuliah dan menyelesaikan skripsi. Jadi cobalah bangun diri menjadi orang yang berkembang lebih baik, terutama di organisasi gitu. Jadi teman-teman akan merasakan manfaat yang luar biasa gitu, ketika teman-teman bisa memaksimalkan potensi teman-teman di dalam organisasi. Tapi percuma juga kalau teman-teman berorganisasi tapi ogah-ogahan atau cuman pengen ngejar sesuatu yang nggak tahu entah apalah itu gitu. Jadi sehingga potensi teman-teman itu tidak terkeluar dengan maksimal, itu percuma juga. Karena banyak juga kok orang yang biasa organisasi tapi hasilnya kayak nggak ada gitu, ada juga. Jadi ya tergantung kitanya lagi. Silakan teman-teman manfaatkan dengan baik waktu dan potensi kita, agar tidak menyesal di kemudian hari. Kalau udah di dunia kerja nanti kita nggak bisa teamwork, nggak bisa segala macam, mau balik lagi ke masa muda yang mungkin lebih fleksibel kayak kita sekarang, udah nggak bisa lagi. Udah tinggal penyesalan doang. Wah, Gitu. udah cukup lama nggak ya kita berbincang-bincang dan Iya, maaf ya disuruh kasih kata penutup malah ngoceh lagi mau Smiley. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak nih Kak dari Kak Mamo yang angkatan kimia 2013 yang sudah bersedia untuk sharing ke pendengar podcast Bincang Kimia. Nah, semoga kita dapat bertemu lagi di Kak secara tatap muka dan sehat selalu. Amin, sehat selalu juga. Makasih banyak ya teman-teman kesempatannya ya. Maaf nih ini berantakan jawabannya barangkali ya. Udah lama nih nggak ngomong, nggak bikin podcast. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bincang Kimia di episode pertama ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.